Bapak Ibu teman-teman, saya ingin menyampaikan, saya ingin sharing langsung saja materi yang sudah saya siapkan. Tadi Pak Ian Sarif sudah langsung memberikan dari Kejadian 1 ayat 1, di mana saya sendiri akan juga share sebenarnya ayat itu, dan sepertinya roh menggerakkan kita ya Pak, untuk bisa share bersama tentang ayat ini. Tetapi saya mengingatkan lagi, bagi kita yang baru bergabung atau merefresh kembali, mengapa kita harus belajar Alkitab dari bahasa aslinya, khususnya bahasa Ibrani. Karena kita melihat ayat-ayat semakin hidup, meluruskan ayat-ayat yang bertentangan, dan kita bisa memahami Alkitab secara utuh. Ya, kita bisa yang pertama bertumbuh dewasa dalam Kristus. Berikutnya, kita kalau belajar Ibrani Alkitab itu akan bisa menjawab pertanyaan yang begitu sulit sepertinya. Misalnya keributan, pertentangan, diskusi maupun debat tentang mengapa Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dalam 7 hari. Dan mengapa Adam dan Hawa tidak langsung mati ketika berdosa. Nah, hari ini kita singgung ya masalah ini. Mengapa persembahan Kain ditolak dan Habel diterima? Ini minggu depan kita bahas. Dan mengapa Kain tidak langsung dihukum? Dan misalnya ada masalah, mengapa boleh menyebut nama Tuhan, boleh tidak boleh menyebut nama Tuhan. Lalu mengapa nama Tuhan disebutkan ini itu ya, ada yang menyebut harus Yahweh, ada yang menyebut Yehova, ada yang menyebut apapun ya. Nah, itu bisa dijawab dengan mudah. Bagaimana dengan Allah Tritunggal? Semua mudah dijawab dalam konsep Ibrani Alkitab. Sehingga kita sebenarnya tidak perlu keributan kalau kita makin dewasa di dalam Kristus. Nah, dan berikutnya hari ini ketika kita belajar Ibrani dengan Alkitab, kita akan melihat dengan jelas benang merah perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan hari ini kita akan melihat, belajar tentang rencana keselamatan di dalam Yesus Kristus sejak manusia jatuh dalam dosa. Dan tadi Pak Ian sudah sampaikan dari Kejadian 1 ayat 1, kita sudah melihat Kristus sebenarnya itu kelihatan jelas lewat piktograf Musa atau piktograf tulisan yang pertama kali Musa tulis di dalam kitab Taurat. Dan minggu depan kita bahas mengapa perlu ada darah dalam kekristenan, persembahan darah, mengapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib mencurahkan darahnya. Tidak cukupkah hanya dengan menyebutkan saya ampuni, maka semua diampuni oleh Tuhan Allah atau Bapa di surga. Dan dengan jelas ketika kita belajar Ibrani Alkitab, kita akan melihat betapa Alkitab itu ya dan amin menyatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sejak pada mulanya. Sejak kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu ayat terakhir. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tidak akan goyah lagi. Nah, Bapak Ibu, khususnya hari ini teman-teman, saudara semua, kita akan melihat ya sebuah pembelajaran yang secara akademisi ataupun secara teologi kekristenan itu disebut dengan proto-evangelium. Ya, proto-evangelium bisa juga proto-evangelium ya. Nah, Bapak Ibu, apa itu proto-evangelium? Secara harafiah itu tulisannya literasi adalah berita Injil pertama, ya. Atau saya lebih senang menyebutkan berita Injil sebelum Injil. Mengapa demikian? Karena kita orang Kristen kebanyakan mengenali Injil itu hanya di Perjanjian Baru. Sedangkan sebenarnya Injil sudah dimulai sejak tadi kita lihat Kejadian 1 ayat 1. Nah, khususnya hari ini kita banyak eksplorasi di Kejadian 3 ayat 15. Karena ini akan lebih detail kita melihat apa yang Tuhan Allah nyatakan di dalam Kristus. Sejak manusia jatuh dalam dosa, sudah ada rencana keselamatan. Itu luar biasa. Baik, selanjutnya tadi Pak Ian sudah menyampaikan Kejadian 1 ayat 1 yang kita baca dalam bahasa Indonesianya, boleh open mic baca sama-sama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan di dalam bahasa aslinya itu Bereshit, bara Elohim et hasyamayim ve'et haaretz. Ya, kalau ini dilihat secara Ibraninya, ya Ibraninya itu Bereshit, dari sini nih ya, kalau nanti belajar kelas saya itu Bereshit, bara Elohim et hasyamayim ve'et haaretz. Ya, yuk ikutin saya sedikit biar kita belajar mengucapkan Ibrani, mulai perkenalan lah ya. Kalau minggu lalu kita banyak
alfabet kalau sekarang mulai ucapkan kata-katanya. Tadi kan Pak Ian yang sudah jago udah bisa tuh. Kalau yang lain mungkin belum pernah, kita coba yuk. Ini coba Bereshit gitu ya. Bereshit gitu. Coba sama-sama 1 2 3. Bereshit. Boleh open mic ya, silakan. Bereshit. Lalu ini bara yang kedua ini. Ya, huruf kedua. Dari kanan ke kiri, oh maaf, kita bacanya dari kanan ke kiri, maaf. Saya lupa, kita belum di kelas dasar ya. Jadi dari kanan ke kiri dulu, bacanya bukan kiri ke kanan. Bereshit, bara, gitu ya. Ada tekan, ada remnya, bara, gitu kita baca ya. Karena ini alef ini untuk mengerem gitu ya, berhenti. Bara, lalu Elohim. Nah, ini kita sudah biasa dengar kata Elohim, Allah ya. Lalu et. Nah, di sini ada kata et. Nah, et itu off kalau bahasa Inggrisnya ya, tapi kita lihat lebih jelas tadi Pak Ian kasih tanda tanya tuh di presentasinya. Lalu hasyamayim ini langit ya, ve'et dan haaretz bumi ya. Coba pelan-pelan. 1 2 3. Bereshit, bara, Elohim, et hasyamayim, ve'et haaretz. Ya, diucapkannya pelan-pelan diucapkan. Nanti kalau diskusi dalam Bible study di grup-grup kecil atau pembagian firman udah bisa bahasa Ibrani dong saya gitu, kasih tahu yang lainnya. Bereshit bara Elohim et hasyamayim ve'et haaretz. Wah, itu keren ya. Nah, jika tadi Pak Ian sudah sampaikan ada piktografnya atau tulisan bergambar ya, yang seperti hieroglif Mesir, tetapi ini berbeda. Kalau hieroglif membutuhkan banyak gambar untuk menunjukkan satu makna atau satu arti. Tetapi kalau Ibrani Alkitab, satu gambar, satu huruf sudah menunjukkan banyak arti seperti yang kita pelajari sebelumnya. Nah, pada saat Musa menulis pertama kali kitab Taurat, dia menuliskannya dalam bentuk gambar seperti ini. Ini konstruksinya computerized ya, rapih gitu. Padahal ya nggak segini karena dipahat ya, dipahat, tangan kiri megang alat pahatnya, tangan kanan mengetuk dengan batu ya. Nah, ini agak sulit, makanya kanan ke kiri. Kalau tinta kiri ke kanan supaya nggak blobor. Ya, kalau tulis tangan kanan ke kiri pakai tinta kita blobor ya. Kita nggak bisa, tulisannya hancur. Nah, ini dia. Nah, ini gambar Bereshit nih seperti ini. Pada mulanya, ini dari sebelah kanan lihat. Ada gambar dari sebelah kanan di sini. Saya akan memberikan gambar. Ini dia ya. Sebelah kanan ini Bereshit. Nah, ini. Ya, tadi Pak Ian sudah sampai kasih tahu bahwa ini adalah gambar, ada rumah, ada gambar kepala, ya, seorang pria, kita sudah pelajari lembu, ya, minggu lalu. Nah, ini bara, ya, he created Inggrisnya. Ini Elohim, kata Allah, gambar mulanya begini. Nah, ini et yang tadi dikasih tanda tanya oleh Pak Ian, ini penting sekali ternyata, ya. Kenapa? Nanti kita lihat sebenarnya. Baik, ya. Nah, menurut teman-teman, Bapak Ibu semua di sini melihat dari satu tulisan ini mana yang paling mudah kita bisa mengerti atau pahami secara langsung? Yang mana kira-kira? Ya, gambar yang mana? Boleh tunjuk kasih tahu kepada saya? Ya, dari yang pertama, kedua, ketiga, baris pertama, kedua, ketiga, yang paling gampang gambar yang mana bisa kita langsung dengan mudah kenali? Mana? Ya. Gambar yang mana? Gambar yang et, Pak. Ini, Bu, ya. Ya. Ini ya, et ya. Et. Nah, memang betul. Betul. Ya, ada Elohim ya, Ibu Vivi, karena udah biasa ya. Kalau Elohim biasanya udah biasa melihat kata Elohim. Tapi kalau gambar secara tanpa kita pahami, kita lihat gambar dulu, kita langsung memudah dengan et ini ya. Nah, memang lihat. Et ini artinya apa? Kalau tadi Pak Ian menyampaikan lewat Bereshit pada mulanya, di dalam pada mulanya kata Bereshit pun ada et sebenarnya. Lihat itu ya, ada dua gambar yang sama. Nah, dua gambar ini punya arti yang sama di dalam kata ini ya. Ini sama, ini lihat ya, ada artinya. Tentunya ini bukan sia-sia begitu saja tanpa makna, sama. Jadi bahwa ada unsur Kristus di sana, penebusan Yesus Kristus sebagai Mesias sudah dilihat sejak kata pertama dan ayat pertama. Lihat ya, et ini kan alef, lembu jantan, gambar the power one, yang artinya satu yang berkuasa. Dan kita tahu taf itu gambar krostik, salib, bahwa dia akan disalib, satu yang berkuasa akan disalib. Bahasa Indonesia dalam kitab terjemahan dan bahasa Inggris tidak menerjemahkan ini, hanya diterjemahkan of atau direct ya, objek
ya langsung penunjuk objek apa yang diciptakan. Tetapi kalau namanya gambar, tentunya Musa zaman dulu ya, menuliskan ini nggak sia-sia dong. Masa capek-capek memahat gambar lembu jantan dan tanda salib begitu saja. Atau cross stick begitu saja. Lalu dan bilang ini gambarnya bisa berbeda loh. Oke, yang berbeda ini jenis yang lain, font yang lain ya. Ada konstruksi bentuk gambar yang berbeda sedikit, sama saja sebenarnya artinya. Tapi kita masih melihat bahwa di situ gambar kepala lembu jantan dan tanda salib. Dan kalau V-et pun ada V di situ, ada gambar paku tenda ya, paku yang kita udah belajar ini, gambar paku ini. Nah, V ini sama bahwa dia akan disalib. Ya, dipakukan di atas salib. Nah, kita sudah melihat Kristus dengan mudah. Ada berita Injil sebelum Injil di Perjanjian Baru. Saya kasih tanda kutip. Sebenarnya lewat piktograf Musa. Namun saya beri kasih pengetahuan sedikit bahwa gambar ini ya yang disebut piktograf ini baru ditemukan oleh arkeolog Mesir. Saya sudah singgung pelajaran lalu di tahun 1900. Sedangkan seluruh pembelajaran Ibrani secara gramatikal, secara akademisi sudah selesai sejak tahun 1800-an Masehi. Jadi 100 tahun sejak pembelajaran Ibrani secara akademisi di universitas-universitas khususnya di Amerika dan Eropa sudah fix gitu ya. Gambar ini belum ditemukan. Piktograf ini baru ketemu tahun 1900. Dan itu pun baru 50 tahun terakhir studi, eksplorasi, tafsir atau apapun pembelajaran tentang piktograf ini ya, atau yang disebut proto-Kananit, ada yang disebut proto-Sinaitik atau early Semitic ya, tulisan early Semitic ini baru 50 tahun terakhir berkembang atau dimulai. Jadi secara keilmuan umurnya masih muda mempelajari demikian. Sehingga jika Bapak Ibu teman-teman saudara semua menemukan pertentangan, perdebatan tentang piktograf ini, tulisan ini, itu sangat dimaklumi. Karena secara akademisi, ilmu ini, piktograf masih ditolak oleh universitas-universitas resmi di luar sana. Sebagai scientific, ya, scientific reason, label yang bisa diterima secara scientific. Nah, sedangkan pendekatan ini bukan hanya scientific harusnya ya. Pendekatannya harus melalui yang disebut seni, budaya, filosofi, antropologi, sosiologi, atau saya sebutnya historical. Ya, lebih kepada unsur historis yang kita mempelajari, di mana di dalamnya ada berbagai unsur, termasuk bahkan demografi, geografi, topografi itu harus dipelajari agar bisa memahami gambar ini secara utuh. Ya, nah baik saya lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, teman-teman, saudara semua sudah bisa melihat sebenarnya ya, secara sederhana kita dengan mudah memahami ini Kristus. Ya. Tetapi bagaimana dengan orang-orang Israel tadi yang disebutkan orang Yahudi yang masih menolak Yesus Kristus sebagai Mesias? Mengapa mereka tidak mudah? Tentunya Pak Ian menjawab ini. Pertama jelas, tanpa peran Roh Kudus yang membukakan tidak mungkin. Namun kedua, bahwa mereka juga pada awalnya melihat ini dengan samar, tidak jelas, seperti yang dikatakan oleh Paulus bahwa mereka melihat bayang-bayang saja. Dan sekarang kita melihat dengan jelas, mereka bayang-bayang. Dan sedangkan perjanjian baru itu yang baru ada di sekitar tahun 100 sampai 200 Masehi, itu mereka orang Yahudi sudah keburu diaspora kemana-mana. Mereka belum bisa menerima secara utuh. Dan bahkan pada awalnya kekristenan sendiri dianggap bidat sehingga ditolak. Nah, sehingga mereka membutuhkan waktu. Dan saya percaya sekarang ini waktunya mereka akan melihat kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Ya, di mana sudah mulai banyak orang-orang Yahudi melihat Yesus Kristus sebagai Mesias, mempercayainya. Walau belum banyak sekali, tetapi mulai ada kegerakan itu. Dan siapa tahu, ya, dan kita berdoa, kita semua dipakai Roh Kudus untuk memberkati mereka. Amin. Amin. Sehingga kegenapan akan segala sesuatu terjadi. Dan akhir zaman sudah terjadi dan Kristus akan segera datanglah. Baik, nah sekarang kita akan melihat lebih jauh tentang Kejadian 3 ayat 1. Ya. Kejadian pasal 3 tentang proto-evangelium ini lebih jelas. Kalau tadi dari Kejadian 1 ayat 1 kita melihat tentang Yesus Kristus sebagai Mesias akan mati di atas kayu salib sudah secara piktografnya dengan mudah dilihat. Yang kedua, kita akan mempelajari kitab Kejadian pasal 3. Nah, ini bagi yang sudah bisa baca, kita baca sama-sama.
Bagi yang belum bisa baca, nah nanti belajar ya, belajar membaca Ibrani Alkitab atau bahasa Ibrani. Saya menyarankan Ibrani Alkitab dulu, jangan Ibrani Modern Conversation dulu. Itu akan berbeda maknanya, ya bisa berbeda maknanya dan sulit. Karena Ibrani modern tanpa tanda-tanda baca huruf vokal, susah ya. Nah, baik kita lanjut ya Bapak Ibu Saudara. Baik kita baca sama-sama di sini kalau yang bisa bahasa Ibraninya, Indonesianya kita baca dulu ya. 1, 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, kita langsung lihat. Ular itu pakai kata nahas. Jadi di sini vehanahas. Ya, vehanahas haya, arum, mikol, hayat, hasyade gitu ya. Asyer, asa, Adonai Elohim, vayomer, el haisa, af, ki amar, Elohim lo tohelu, mikol etshagan gitu ya. Nah, jadi di sini kata ular itu nahas. Bahasa Ibraninya ular di sini nahas. Nah, ikutan si ular atau si iblis itu naas kalau Indonesianya ya. Pasti naas lah kita. Ibraninya udah kata nahas buat ular. Ya. Nah, jadi dikatakan ular itu yang paling cerdik. Nah, ini bahaya. Walaupun cerdik ya, dia itu naas ya. Bikin naas kita nih, nahas nih Ibraninya. Warna merah ini nahas. Nanti kalau sudah ikut kelas saya, 15 menit pertama udah bisa baca Ibrani Alkitab. 1 ayat sudah bisa dibaca. Ya. Nah, selanjutnya. Nah, perempuan itu menjawab, kita bisa open mic sama-sama baca Indonesianya, Kejadian 3 ayat 2 ini. 1, 2, 3, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, ini mana yang kira-kira tidak sesuai dengan firman Tuhan? Tuhan Allah menyatakan di Kejadian 2 ayat 17, bahwa perintah kepada Adam jangan memakan buah itu, ya, buah pengetahuan yang baik dan jahat itu di Kejadian 2 ayat 17 mengatakan jangan engkau memakan, ya. Janganlah kamu makan buahnya. Dikatakan demikian, nah, jangan kamu makan buahnya. Nah, tetapi di sini Hawa menyatakan apa? Jangan kamu makan ataupun raba buahnya. Nah, ini yang ditambahin nih. Dalam Ibrani yang ditambahkan velo 3u. Iya. Di sini yang warna merah ini, velo 3u. Jangan kamu raba, ya. Dan jangan kamu raba. Ini tambahan, nggak ada. Yang dikatakan jangan kamu makan, lo tohelu. Nah, itu bahasa Ibraninya. Nah, tetapi di sini katakan velo 3u, jangan kamu raba, ditambahkan sama Hawa ya. Nah, ini penambahan firman bahaya. Jangan menambahkan firman atau mengurangi, berbahaya, masuk ke jebakan iblis. Akhirnya Hawa masuk perangkap. Tetapi kalau dari bahasa Ibrani sebenarnya kita melihat ada tambahan selain jangan kamu raba. Kata nanti kamu mati itu temutun yang dipakai oleh Hawa di sini. Temutun, temutun ini kematian seketika. Seperti makan racun, langsung mati. Ya, ditembak langsung mati di tempat, itu temutun. Tetapi yang Tuhan Allah berikan kepada Adam itu jangan, pastilah engkau mati ya, sebab pada hari engkau memakannya ya, pastilah engkau mati. Kata pastilah engkau mati itu mot tamut, mati, kamu mati ya. Di sini pakai kata kematian yang akan datang, tidak seketika. Nah, ini perbedaan sedikit. Kalau sudah belajar Ibrani, kita mengerti bahwa Hawa bukan hanya mengucapkan kamu raba buah itu makan mati, tetapi dia pasti akan matinya langsung mendadak. Padahal Tuhan Allah katakan di sini, engkau tidak akan mati mendadak, tapi kamu pada hari itu kamu akan mati. Tapi hari itu berapa lama? Nggak disebutkan. Apakah 1 kali 24 jam? Atau 1 kali 1000 tahun? Nggak disebutkan periode itu. Makanya dikatakan kalau anak sekolah minggu bertanya, Kak, kok pada waktu Adam dan Hawa makan buah yang dilarang Tuhan pengetahuan baik dan jahat itu dimakan, kok nggak langsung mati? Katanya mereka akan mati. Karena bahasa aslinya Tuhan Allah mengatakan, pastilah kamu akan mati. Bukan, pastilah kamu akan segera mati. Atau mati saat itu juga. Nah, kalau segera mati atau mati saat itu juga, itu temutun. Ini yang dikatakan oleh si Hawa. Nah, ini kalau belajar Ibrani jadi ngerti. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat lebih dalam sebenarnya. Mengapa langsung nggak
mati saat itu juga. Tapi kematian saat itu juga tidak terjadi. Mengapa? Karena Tuhan Allah punya rencana lebih jauh, kita akan lihat ya, lebih jauh. Nah, di sini juga lihat kalau di Kejadian 2:17 kelihatan bahwa Tuhan Allah menyuruh Adam untuk tidak makan. Jadi tanggung jawab untuk tidak makan itu ada di Adam. Makanya Alkitab menuliskan bahwa karena Adam pertama jatuh dalam dosa, karena Adam berdosa, seluruh manusia telah berdosa, ya. Karena Adam berdosa, semua manusia berdosa. Mengapa bukan Hawa yang berdosa? Langsung duluan pertama. Bukankah Hawa yang makan pertama buah itu? Karena di Kejadian 2 ayat 17 ini menyatakan Tuhan Allah memberikan perintah kepada Adam. Di sini bahasa Indonesia di ayat ini tidak langsung mengatakan Adam atau pria. Kau makan ini dalam bahasa aslinya itu tohal, ya. Tohal itu lo tohal mimenu, jangan kamu makan daripadanya. Tohal itu kamu makan itu you-nya itu second masculine singular. Jadi kalau di sini ketahuan dalam bahasa Ibraninya kepada Adam dikatakan ki beyom akhaleka. Nah, akhaleka di sini jangan kamu makan sebab pada hari engkau memakannya, ya. Akhaleka. Nah, kalau kakak itu terakhiran k, ya. Itu semua itu biasanya untuk maskulin atau pria, ya. Untuk gender maskulin. Nah, kalau udah belajar di tempat saya ini biasanya di intermediate 1 atau level kedua mempelajari hal ini, ya. Ada akhiran K di sini. Nah, ini dia ini. Akhaleka, engkau memakannya. Itu pasti laki-laki, ya. Kalau perempuan itu enggak pakai A biasanya, ya. Akhalek biasanya begitu. Seperti Mas Shalom Kak, apa kabarmu? Itu untuk laki-laki. Untuk perempuan, Mas Shalomeh gitu ya. Nah, itu untuk perempuan. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita bisa mengerti kalau di sini Tuhan Allah langsung beri perintah kepada Adam saja. Jadi tanggung jawab, ya, tanggung jawab untuk tidak memakan buah itu ada di Adam. Andai nanti kita lihat Adam tidak ikutan makan, apakah dosa masuk ke dalam dunia? Sebenarnya tidak kalau dilihat dari ayat ini, ya. Nah, selanjutnya, terima kasih Pastor Rich ya, Bapak Rich tadi ya diberikan tentang saya dikomenin. Ya, baik. Sekarang kita melihat selanjutnya ayat Kejadian pasal 3 selanjutnya ayat 4 dan 5 kita baca sama-sama 2 3. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, di sini ular memakai kata sekali-kali kamu tidak akan mati. Lihat, lo motemutun. Ya, memang ular seakan-akan membohongi Hawa, kamu nggak akan mati. Tapi kata yang dipakai sama ular memang dikatakan lo motemutun, kamu nggak akan mati seketika. Ular menyembunyikan fakta bahwa kamu akan mati, nanti kamu mati juga. Sebenarnya begitu dia sembunyikan. Lo motemutun, ya. Dikatakan tetapi Allah mengetahui bahwa pada kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, di sini ada hal yang luar biasa juga kita melihat bahwa karena Hawa menambahkan firman, akhirnya dia tertarik dengan bujuk rayu si iblis. Iblis membujuk rayu manusia untuk mau menjadi seperti Allah. Ya, ini yang bahaya. Mau jadi seperti Allah. Itu dikatakan yitem kelohim, menjadi seperti Allah. Nah, ini bahaya. Ingin berkuasa, pengen tahu yang baik dan jahat. Nah, kalau Tuhan Allah tahu yang baik dan jahat, dia berkuasa untuk mengontrol segala sesuatu. Kalau manusia tahu yang baik dan jahat, akhirnya yang dilakukan adalah jahat semata pada akhirnya. Nah, selanjutnya kita baca sekarang Ibraninya, kita skip dulu ya. Karena belum belajar bahasa Ibrani langsung, jadi kita banyak bahasa Indonesia dulu ya. Baik, ayat 6 kita baca sama-sama 2, 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Nah, ini bahaya nih.
Kalau udah ngelihat baik dimakan dan sedap kelihatan. Baik dan sedap itu bisa membahayakan loh. Ya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, ini sini perempuan itu melihat, memang wanita ini bahaya di penglihatan ya. Wanita itu kalau udah melihat ada sale 70%, diskon gitu ya. Di semua yang online ya, COD lagi, diskon 70%, semua mau dibeli. Apa yang baik, sedap kelihatan, menarik hati, belum tentu benar loh. Ini yang mesti kita gariskan kepada anak-anak kita juga. Kepada generasi muda. Ini generasi muda juga gini nih. Gara-gara melihat apa yang baik, yang sedap, menarik hati, langsung mengambil tindakan tanpa berpikir dua kali, tanpa mengetahui mana yang benar, bisa repot. Gara-gara banyak yang akhirnya ada yang hamil duluan, ada yang keterlibat hutang, ada yang akhirnya bermasalah dalam kehidupan karena merasa, wah itu baik ya, waduh ini pria ini baik. Yang wanita gitu ya, melihat pria yang baik, sedap kelihatan ganteng, rupawan, menarik hati, tutur katanya sopan. Wah, langsung diajak pacaran, diajak akhirnya seks bebas, mau ikutan. Akhirnya hamil duluan, repot kan? Nah, jadi khusus generasi muda saya sampaikan biasanya dalam penyampaian firman, saya beritahu, generasi muda perhatikan baik-baik, hai anak muda. Apa yang baik, yang sedap, menarik hati, itu belum tentu benar sesuai dengan firman Tuhan. Kadang firman Tuhan bisa nggak kelihatan baik loh, ya. Kita dihajar kadang-kadang, nggak sedap kelihatannya, nggak menarik hati kadang-kadang, dipaksa didisiplin untuk bangun pagi, baca Alkitab, menyembah Tuhan, itu kan nggak menarik buat generasi yang nggak terbiasa untuk duduk diam di hadapan Tuhan. Nah, selanjutnya dikatakan, lihat, Hawa mengambil buahnya, dimakannya, diberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Oh, Adam ada di situ ternyata. Tetapi Adam nggak memperingati, Adam nggak dengar-dengaran yang Tuhan Allah beritahu kepada dia di Kejadian 2 ayat 17. Jangan kamu makan. Dan akhirnya Adam pun makan, ya, buah itu. Wah, ini repot gara-gara ini. Selanjutnya, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, yang saya garis merahkan ini, saya berikan warna merah, ini adalah usaha manusia untuk menutupi kesalahan, untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tuhan Allah nggak berkenan. Minggu depan atau pertemuan berikut, kita akan membahas hal ini dengan lebih detail. Nah, selanjutnya, ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ketika manusia bersembunyi, ini adalah respon reaksi manusia sudah berdosa ya. Kewajaran yang sekarang terjadi kalau buat salah. Sembunyi di balik berbagai alasan. Nah, tetapi kita lihat satu hal yang menyedihkan yang warna biru ini tulisannya. Bapak Ibu, kalau mendengar suara bunyi langkah orang yang kita kasihi, kira-kira kita tahu nggak siapa kira-kira yang berjalan? Bisa ya, di sini ada Ibu Deborah nih yang mengaktifkan video. Boleh nggak Ibu Deborah? Bisa nggak membedakan suara tanpa melihat ya, tanpa melihat misalnya Ibu sedang di kamar, mendengar suara langkah kaki mungkin pasangan, suami atau anak atau saudara yang lain, bisa bedakan nggak suaranya? Bisa? Bisa ya Bu ya? Bisa ya? Kenapa Ibu bisa bedakan? Karena sudah mengenal, sudah intim sekian lama. Nah, di sini ada fakta bahwa Adam dan Hawa sebenarnya sudah intim sama Tuhan Allah loh. Setiap hari mereka bisa berkomunikasi di Taman Eden, dan itu yang terjadi. Tetapi Hawa malah mendengar suara si iblis terlebih dahulu. Adam juga demikian. Akhirnya Tuhan Allah dihiraukan. Tidak dihiraukan, maksudnya ini yang terjadi. Nah, baik, selanjutnya itu menyedihkan ya, fakta menyedihkannya bahwa keintiman Adam dan Hawa, keintiman manusia dengan Tuhan Allah, karena faktor yang sedap, menarik hati, baik, itu bisa dikalahkan. Oleh karena itu hati-hati, manusia itu hati bisa menipu. Nah, Kejadian 3:9-10 kita baca, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Apakah Tuhan Allah
tidak tahu sebenarnya Adam dan Hawa ada di mana, bersembunyi di mana? Tentu Tuhan Allah tahu, tapi mengapa masih ditanya juga? Saya dengan mudah menyatakan bahwa ini karena Tuhan Allah menghargai Adam dan Hawa sebagai manusia ciptaannya, punya hak, ya, pribadi yang diperhatikan, pribadi yang dikasih, dihargai oleh Bapa di surga. Nah, selanjutnya ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku sembunyi, ya, aku bersembunyi. Ini respon biasa ya manusia, takut karena buat kesalahan. Nah, itu sejak di Taman Eden. Lanjutnya firman Tuhan katakan, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Di sini adalah praktek yang biasa terjadi. Manusia lempar tanggung jawab. Kita kalau buat salah, biasa respon pertama kita takut, pengen menyembunyikan kesalahan. Kedua, kita ingin cari alasan, lempar tanggung jawab. Di sini Adam lempar tanggung jawab. Bukankah pertama kali Tuhan Allah memberikan perintahnya kepada dia, pada Adam, untuk jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu? Nah, Adam lempar tanggung jawab. Nah, berikutnya, karena Tuhan Allah menghargai pendapat Adam, pribadi Adam ditanya. Selanjutnya Hawa juga ditanya. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, lalu ku makan. Ya, maka aku makan. Ya, lihat, Tuhan Allah masih menghargai pribadi Hawa. Ditanya. Sebagai manusia ciptaannya, Tuhan begitu mengasihi manusia. Kita lihat di sini masih tanya sebagai pribadi. Ya. Dan Hawa sekali lagi ketika ditanya sama Tuhan Allah langsung lempar tanggung jawab. Ular. Ya, berikutnya, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Hawa melempar tanggung jawab kepada ular. Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Hawa lempar tanggung jawab. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa Tuhan Allah tidak memberi kesempatan kepada ular untuk ditanya atau menjawab. Langsung dikutuk. Ini memberitahukan bahwa sebenarnya Tuhan Allah sudah memberikan penalti kepada si ular ini. Bahwa ular ini adalah si iblis, perwakilan si iblis ataupun iblis sendiri. Itu boleh dalam ranah tafsir. Tetapi kita melihat bahwa di sini sebenarnya Tuhan Allah sudah memberikan penalti. Tidak ada hak tanya jawab lagi. Atau kita lihat bahwa ular tidak dihargai secara pribadi oleh Tuhan Allah. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ya, ini kutukan kita sudah tahu. Tapi kalau kita lihat selanjutnya, ada fakta loh. Adam sama Hawa nggak dikutuk loh. Yang dikutuk bumi, ya tanahnya. Tapi tetap diberikan disiplin. Ya, pada akhirnya mereka akan mati juga. Nah, tetapi kita lihat Kejadian 3:15 sebagai sentra pembelajaran kita hari ini, ya. Tuhan Allah menyatakan kepada ular, bicara langsung kepada ular selanjutnya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini buat kita akan agak aneh. Kalau dalam bahasa Indonesia seakan-akan biasa saja. Dalam bahasa Ibrani ini luar biasa. Luar biasa. Yang saya garis warna merah ataupun tulisan warna merah ini luar biasa. Ya, kita lihat pertama, ya, ini Ibraninya Ve'eva asid beneka uven haisa uven zar aka uven zar a hu yesuveka ros ve'ata teshuvenu, ya, tushuvenu akef. Nah, kita lihat satu persatu baris, ya. Ve'eva asid beneka uvein haisa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Permusuhan, kata permusuhan di sini memakai kata Eva. Eva itu enmity bahasa Inggrisnya. Permusuhan berdarah. Perseteruan level dendam kesumat yang harus mencurahkan darah untuk bisa penyelesaiannya. Nah, biasanya kalau sekarang ini urusan warisan gitu ya. Ya, kalau urusan rebutan pacar sampai mencurahkan darah ada juga sih ya kejadian, harusnya nggak sampai segitu. Tapi biasanya urusan warisan, ya rebutan warisan ini bisa sanak saudara itu bisa mencurahkan darah, bunuh-membunuh. Nah, ini permusuhan Eva. Ini permusuhan yang levelnya itu tinggi, level dendam kesumat yang dikatakan bisa turun temurun, 7 turunan kalau kata orang Indonesia gitu ya.
7 turunan aku nggak maafin kamu. Nggak boleh itu ya. Nggak boleh itu. Itu perseteruan berdarah itu namanya. Nah, selanjutnya. Jadi kita lihat ya, bahwa permusuhan antara ular dan dan perempuan itu ya, dan Hawa akan terus-terusan turun temurun. Nah, selanjutnya lebih dalam. Nah, ini yang sangat menarik. Antara keturunanmu dan keturunannya. Uvein zar'aka, uvein zar'a. Nah, dalam frasa ini menyatakan adanya harapan bagi Adam dan Hawa bahwa mereka tidak akan mati saat itu karena Hawa akan memiliki keturunan. Nah, di situ Adam ya tahu bahwa Tuhan Allah memberitahu bahwa dia akan mati. Tentunya Adam takut ya. Tapi waktu Tuhan Allah memberitahu bahwa akan ada permusuhan antara keturunan ular dan keturunan Hawa, Adam lega sedikit. Aku akan punya keturunan, berarti aku nggak akan langsung mati saat itu. Ya itu mungkin, ini mungkin ya kejadian saat itu Adam bernapas lega sedikit ya. Wah, nggak jadi mati nih. Aku punya keturunan, ya bisa demikian. Tetapi yang paling penting dari sini adalah kata keturunannya, ya. Nyanyi ini perempuan, keturunan Hawa. Kata keturunannya atau keturunan si Hawa ini, ya, adalah Zar'a. Keturunan si ular adalah Zar'aka. Nah, saya beritahu bahwa K ini adalah maskulin ya, selalu. Jadi ini Zar'aka keturunan si ular. Pengikut si ular, pengikut si iblis. Dan antara keturunannya, keturunan si Hawa, keturunan perempuan ini, Zar'a. Kata Zar'a berarti keturunan perempuan atau Hawa mengandung nubuatan akan datangnya Mesias di dalam Kristus. Mengapa? Karena ini kata yang tunggal. Kita lihat kata Zar'a secara harafiah berarti benih perempuan. Keturunan itu benih, seed ya. Yang patut diperhatikan benih seharusnya ada di laki-laki. Nah, ini perhatikan baik-baik. Benih itu seharusnya ada di laki-laki. Karena kata benih ini merujuk kepada benih yang tunggal. Zera. Nah, bahasa di dalam interlineal, bahasa aslinya zera ini, tunggal ini, nomor Strong's number-nya itu 2233 itu benihnya ya, zera, yang artinya lihat ini ya, noun ya, kata benda maskulin singular. Kok kata benda maskulin ada di perempuan? Orang ketiga tunggal perempuan, her seed, benihnya. Perempuan tidak mungkin memiliki benih. Apalagi kita lihat benih ini hanya ada di laki-laki, apalagi kalau merujuk benih ini yang dipakai kata Zar'a secara harafiah berarti benih perempuan, harusnya ada di laki-laki. Jadi kita lihat sebenarnya, perempuan yang tidak memiliki benih tapi punya keturunan langsung, itu hanya merujuk kepada Maria, sang perawan suci yang dengan kuasa Roh Kudus akan mengandung Mesias, yakni Tuhan Yesus Kristus. Dan perhatikan benihnya itu tunggal, satu saja. Nanti kita lihat ayat selanjutnya. Benih ini, Zer'a ini, jika disamakan dalam bahasa Yunaninya, ya, jadi bahasa Yunaninya Kejadian 3:15 ini ada di versi Septuaginta. Ya, itu memakai kata benihnya itu spermatos, bahasa Yunaninya. Atau tunggalnya sperma. Walaupun sperma dikatakan gendernya netral, tapi nggak mungkin sperma ada di perempuan. Tanpa pencampuran hubungan seks, tidak mungkin sperma ada di perempuan. Dan di sini dikatakan bahwa benih ini dalam tradisi Yahudi selalu ada di laki-laki. Jadi para rabi menyatakan ini menunjuk kepada perempuan yang tunggal. Tanpa pencampuran dengan laki-laki, dia memiliki benih. Siapa kalau bukan Maria, sang perawan suci, yang diberikan benih ilahi oleh Roh Kudus. Sehingga mengandung Yesus Kristus sang Mesias yang akan menebus dosa manusia di atas kayu salib. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Dengan bahasa Ibrani kelihatan. Ini langsung merujuk. Walaupun ada begitu banyak debat, ya, pertentangan, ada penyanggahan dari berbagai teolog sendiri pun, dari berbagai zaman, tidak mungkin dibantah bahasa asli Ibrani. Ya. Nah, selanjutnya. Jadi di sepanjang kitab Kejadian, gagasan tentang benih atau keturunan, Zer'a adalah tema utama. Ya. Dari 229 kali kata Zer'a digunakan dalam PL,
59 diantaranya muncul dalam kitab Kejadian. Jadi kitab Kejadian ini, gagasan tentang benih atau keturunan itu tema utama. Keturunan Adam hingga Nuh melalui Set itu benih-benih. Keturunan Sem sampai kepada Abraham. Keturunan Ishak, Yakub, dan Yehuda. Kejadian itu mengisahkan tentang keturunan dari para bapak leluhur yang kita percayai diberikan anugerah kasih karunia oleh Tuhan Allah di kitab Kejadian. Di beberapa pasal di Kejadian, Tuhan berulang kali memberikan janji kepada Abraham mengenai zera keturunanmu dengan benih yang tunggal. Secara turun-temurun, Kejadian 17 ayat 9. Turun-temurun itu sebenarnya bahasa generasi ke generasi keturunan yang lederot time itu ya. Itu keturunan yang terus-menerus, itu plural. Tapi benihnya tunggal. Jadi di antara keturunan Abraham ada yang tunggal akan diberkati terus-menerus. Terus turun sampai kepada Yehuda dan terus-menerus sampai kepada Maria. Nah, yaitu dalam Yesus Kristus. Digenapi semua janji ini. Kita lihat lebih lanjut ayat ini ya. Bagian keduanya. Mohon maaf. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan perempuan itu. Keturunan Hawa akan meremukkan kepala si ular. Dan engkau, si ular, akan meremukkan tumitnya. Ini menarik. Hu Yesuveka. Hu-nya itu dia, keturunan perempuan itu. He. Luar biasa ya. Di sini jelaskan. Keturunan perempuan itu, perempuan sudah punya benih sendiri, yaitu Maria, akan memiliki anak. Dia, he, pria. Luar biasa ya. Pria, jelas di sini. Tunggal. Pria anaknya wanita itu akan meremukkan kepala si ular. Itu keren. Hu Yesuveka. Ya, Hu Yesuveka. Yesuveka, dia, he, sekali lagi dijelaskan, akan meremukkan kamu. Verb call imperfect. Jadi ini kata kerja sederhana yang belum selesai. Jadi kejadian diremukkan kepala si ular ini nanti akan terjadi. Belum selesai soalnya. Maskulin singular. He. Keren ya. Pria itu, anak si perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Suffix second maskulin singular. Ros itu kepala. Kepala si ular akan diremukkan. Keren ya. Nah selanjutnya. Dan engkau, ya di sini katakan veata, dan engkau, veata, ular, pakai kata personal second masculine singular, dan engkau, dan kamu akan menemukan dia, engkau akan menemukan dia. Teshu, venu, verb call imperfect, second masculine singular, suffix third masculine singular. Di sini kita lihat, jelas bahasa Ibrani-nya, clear, bahwa ular akan menemukan dia. Meremukan pria itu, ya lihat dikatakan second masculine singular, ya kepada bahwa ular akan menemukan kepala, menemukan tumit pada tumit pria itu, akef tumit. Jadi clear ya, jadi ada wanita yang akan memiliki benih ilahi, melahirkan keturunan tunggal pria yang akan meremukkan kepala si iblis, yaitu perbuatan si iblis. Iblis akan diremukkan kepalanya, tetapi iblis akan meremukkan dia pada tumitnya. Nah, kenapa pakai kata tumit ya? Bagi kita tumit apakah gambar tentang Kristus akan disalib dan kakinya akan dipaku? Ya bisa. Apa hubungannya tumit dengan maksud penyelamatan ini? Kejadian 3:15. Apakah ini berarti nubuatan bahwa tumit Kristus akan dipakukan di kayu salib? Atau ada hal lain yang spesifik yang Tuhan Allah ingin nyatakan? Ya, ada hal lain ternyata selain hal ini. Ini ya terjadi. Tumitnya diremukkan. Tapi lebih jauh, kata tumit. Nah, ya kata tumit kita nggak akan bisa pahami dengan mudah. Tapi kita lihat Kejadian 25 ayat 26. Boleh di silent ya, boleh di off. Tolong. Ya, oke. Ketika Yakub dan Esau lahir, kita lihat Indonesianya Kejadian 25 ayat 26, kita baca, sesudah itu keluarlah
adiknya. Tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lihat ya, di sini bahasa Ibrani Indonesianya memegang tumit Esau. Nah, kata tumit ini pakai apa? Bahasa Ibraninya, lihat ya. Di sini VAH, Reihen, Yatsa Ahiv, Veyado, ya, Ohezet, Baakef, pada, with heel, ya, in heel, ya, dengan tumitnya, memegang pada tumitnya. Esaf itu Esau. Jadi tumit Esau. Siapa? Dia itu Vayikra Shemo Yaakov. Sebab itu dia dinamai Yakub. Nah, Yakub itu artinya dia yang memegang tumit. Yaakov. Ya ini yodnya ini he. Akov itu memegang tumit. Kata lampau. Dia yang memegang tumit. Yaakov. Jadi Yakub itu ya, dia yang memegang tumit artinya namanya. Si tumit dalam istilah yang mudahnya. Yakub itu artinya si tumit. Selanjutnya Yitzhak dan Ishak ben Shishim berumur 60 syana tahun. Beledem, ya, Beledem pada waktu itu terjadi otam, pada waktu mereka lahir. Nah, lihat ya, jelas ya. Si Yakub itu namanya sama dengan dia yang memegang tumit atau si tumit. Menumiti, mengekori kalau bahasa kita Indonesianya, istilah yang sama. Kalau di bahasa Inggris ada, di luar negeri, di Inggris, di Amerika masih ada istilah ya. Jacobing someone atau Jacobing somebody. Menumiti seseorang atau mengekori. Kalau kita menguntiti ya, mengekori orang dengan mengikuti dengan diam-diam, itu namanya mengekori atau menumiti dalam istilah Ibrani atau istilah di Amerika atau di Eropa sana. Ini adalah istilah ya. Nah, Bapak Ibu jelas di sini. Yakub ya adalah tumit yang akan diremukkan juga oleh si ular. Akef. Mengapa? Karena kita tahu Yakub ini adalah namanya sebelum diganti menjadi namanya Israel. Yakub pada akhirnya namanya diganti menjadi Israel oleh Tuhan Allah. Yakub memiliki keturunan 12 keturunan Israel, 12 anak. 12 suku bangsa Israel. Dan ke-12 anaknya laki-laki ini, salah satunya itu bernama Judah atau Yehuda. Di Yohanes 4 ayat 22, Tuhan Yesus mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kata Yahudi itu berasal dari keturunan Yehuda. Bangsa Yahudi, keturunan Yehuda. Nah, clear ya, ada berita spesifik bahwa keturunan perempuan itu, dia yang akan meremukkan kepala si ular, namun ular akan meremukkan tumitnya, meremukkan si Israel. Israel akan diremukkan. Nah, bukan hanya pribadi Kristus, tetapi Israel sebagai sebuah bangsa akan diremukkan. Lihat perjalanannya. Bahwa Israel, Yakub dan ke-12 keturunannya, walaupun bangsa Israel sudah masuk tanah perjanjian. Ya, tapi sebelum masuk tanah perjanjian, bagaimana Yakub diremukkan hatinya, kehilangan Yusuf. Selanjutnya, mereka harus bertempat tinggal di Mesir, dan di Mesir keturunan Israel ini, ke-12 suku ini, diperbudak. Ratusan tahun lamanya. Selanjutnya mereka harus mengembara di padang gurun. Selanjutnya masuk tanah perjanjian, mereka pun harus berperang tidak dengan mudah. Mereka menemukan kenyamanan hidup. Mereka ada di Israel yang Bapak Ibu teman-teman saudara-saudara sering ke sana mungkin tahu betul wilayahnya nggak nyaman. Ada daerah yang nyaman, kebanyakan nggak nyaman. Yerusalem sebagai dulu kota Daud ya, yang disebut sebagai kota yang begitu ternama, itu juga nggak nyaman, ada di ketinggian. Ada yang dekat dengan padang gurun wilayahnya. Untuk pergi ke sana tidak mudah zaman dulu. Sekarang ada jalan tol. Zaman dulu mana ada. Nah itu nggak mudah. Bahkan Israel akhirnya harus ribuan tahun ya, harus diserang berbagai bangsa, berperang dengan banyak bangsa. Gad, Midian, Moab,
Akhirnya dibuang ke Asyur, dibuang ke Babel, terpecah belah sebagai sebuah bangsa. Akhirnya ketika Tuhan Yesus Kristus sendiri lahir di tengah bangsa Israel. Bangsa Israel tidak dalam penjajahan Yunani, Romawi, dan selanjutnya bangsa Israel diaspora sampai akhirnya 1948 merdeka sebagai sebuah bangsa, kumpul kembali. Sampai saat ini pun kita tahu situasinya enggak mudah. Terus dalam keadaan remuk, betul? Dalam keadaan perselisihan, konflik. Karena memang sudah ada nubuatan bahwa tumitnya akan diremukkan. Akef ini Israel, Akef ini juga bicara Kristus, sang penebus. Nah, tapi selanjutnya kita bisa melihat bahwa ini keturunan Yahudi atau keturunan Yehuda itu akan melahirkan, ujung-ujungnya adalah dari Yehuda akan lahir nanti Daud, akhirnya ke Yusuf, Maria juga melahirkan Yesus Kristus. Nah, selanjutnya kita melihat bahwa kita sudah melihat ada berita Injil yang dinyatakan oleh Tuhan Allah sendiri. Sejak pertama kali, sejak di kitab Kejadian, pasal 1 kita sudah melihat sedikit tadi secara sederhana, tapi secara eksplorasi hari ini detail kita lihat di Kejadian 3 ayat 15. Bahwa ada pernyataan Tuhan Allah, bahwa Dia akan menebus kita semua melalui seorang keturunan perempuan, laki-laki yang akan mati di atas kayu salib. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias menebus dosa kita. Demikianlah materi yang saya sampaikan hari ini. Kita bisa lanjutkan. Selanjutnya, saya serahkan kepada host. Iya, makasih Pak Leo atas pelajaran hari ini Pak, luar biasa. Jadi kita belajar beberapa rahasia dari bahasa Ibrani yang menyatakan kembali lagi Tuhan Yesus ya. Jadi kalau kita lihat tadi, kalau Yakub sendiri itu Pak, apa ada kaitannya dengan tumit tadi? Ya Pak, sebab Yakub itu kan namanya sebenarnya si tumit. Dia yang memegang tumit, yang akhirnya diganti jadi Israel. Nah lalu ketika Israel turun ke Yehuda, Yehudanya itu sendiri nggak ada kaitan dengan tumit, kecuali yang remuknya itu menandakan negara Israel yang sampai sekarang dalam kondisi yang ketar-ketir gitu. Jadi ini yang disebut sebagai nubuatan yang terus present dan future ya Pak. Jadi itu mengena kepada jelas dari Hawa keturunannya, Set, terus Enos, terus sampai kepada ke Nuh, tetapi lebih di-clearkan ya. Nubuatan itu dilihat ketika ke Yakub. Tapi Yakub dan keturunannya, Yakub dan anak-anak Yehuda, dan semuanya, bukan hanya Yehuda, bahkan semuanya sebenarnya ya, merasakan kesengsaraan yang nggak nyaman sepanjang hidupnya, terus keturunannya sampai sekarang. Itu Pak Ian. Bahkan Yakub saat itu diselamatkan oleh Yusuf ya, dan Yusuf betul. Tipologinya Tuhan Yesus. Betul. Yusuf sebenarnya kalau bicara kitab Kejadian, tokoh-tokoh yang ada yang hidupnya benar ya, diperkenan oleh Tuhan Allah, itu tipologi Tuhan Yesus semua. Dari Abraham pun tipologi Tuhan Yesus. Ishak tipologi Tuhan Yesus, Yakub tipologi Tuhan Yesus. Yusuf tipologi Tuhan Yesus, semua tipologi Tuhan Yesus. Wow, dan tadi yang menarik itu Zahara ya, yang jadi keturunan dari wanita. Empat pelajaran sebelumnya yang dibawa Kak Devina itu kita belajar bahwa dari dua keturunan silsilah di Matius sebenarnya ada pertanyaan bagus waktu itu. Kan keturunan dari Yusuf sebenarnya sempat dikutuk waktu dari keturunan Daud. Tapi ternyata yang nggak dikutuk itu dari keturunan Maria. Nah, jadi ini konfirmasinya hari ini nih di Kejadian ini bahwa keturunan Mesias itu tunggal dari wanita. Ya, betul. Wow. Nah, mungkin pertanyaan saya, Pak. Saya ada satu pertanyaan. Kalau ini kan bahasa Ibrani bahasanya orang Yahudi ya. Dan mengapa si ahli-ahli perjanjian lama dan Taurat ini mereka menolak Yesus? Oh ya, walaupun ada nubuat ya bakal ditolak ya. Tapi kan kalau mereka ngerti, dan saya yakin orang Farisi mungkin bahasa Ibraninya lebih jago dari Bapak. Sorry, Pak. Karena mereka lahir di sana. Mungkin yang nggak tahu saya. Mungkin Bapak lebih ahli. Nah, kok mereka nggak lihat ini semua? Ya, pertama mereka konsep Mesiasnya agak beda dengan kita karena kita sudah di zaman penggenapan sudah mengerti bahwa itu dalam Kristus dengan jelas melihat. Mereka tidak jelas bisa melihat karena pertama pengharapan Mesias mereka jelas secara fisik. Raja yang akan datang itu raja pengganti Daud yang harus sosok manusia superpower gitu ya. Itu sosok Mesias mereka,
penyelamat yang diurapi, yang mereka rindukan sampai sekarang, dan yang nanti akan datang di akhir zaman lewat dari arah timur Yerusalem. Makanya gerbang timur itu kuburannya paling mahal gitu kan, Yerusalem ya. Mereka percaya karena Sang Mesias akan datang dari timur, dan yang pertama dibangkitkan itu yang mati di gerbang timur Yerusalem. Betul. Jadi mereka akan bertata di bait suci yang sekarang mereka sedang upayakan dibangun yang ketiga gitu ya. Nah, tetapi saya melihat mereka itu samar, mereka sudah ngotot sekali sejak Daud tidak ada, dan bahwa mereka rencana penebusan ini harus melalui keturunan Israel yang tidak mungkin lah melalui seseorang laki-laki yang ada di Nazaret. Nah, Nazaret sendiri adalah kota kecil. Bagi mereka konsep keselamatan semua harus terpusat di Yerusalem, salah satunya ya. Salah satu konsep kemesiasan itu harus apa-apa terpusat di kota Daud. Nah, di Bukit Sion. Nah, semua. Sedangkan Nazaret, Yesus Kristus ini dia yang kita lihat, dia yang lahir di Nazaret. Padahal kalau mau lihat Nazaret itu sebenarnya di Yesaya sudah dibuatkan dari cabang yang satu ya. Akan keluar, akan dari pohon Israel ini akan keluar cabang, Taruk Isai. Yaitu Taruk atau cabang itu bahasa aslinya netzer. Yang artinya ya, kata dasar cabang, artinya cabang netzer. Nah, di Perjanjian Lama tidak ditemukan satu kata yang merujuk kepada kota Nazaret. Tetapi kota Nazaret sendiri artinya cabang pohon. Netzer. Nah, ini mereka nggak mau karena mungkin ya mereka bergaul bersama setiap hari melihat Yesus, Yeshua HaMasyiach, lihat Maria, Yusuf, seorang tukang, kalau disebut tukang kayu agak sedikit tricky ya, karena kalau kita sudah memahami tukang kayu zaman dahulu bukan kayu sebenarnya, tukang batu gitu sebenarnya ya, karena kayu itu nggak ada dijual. Kalau Yusuf menjual kayu itu pasti udah kaya raya. Ini yang saya pelajari ya, belajar latar belakang Ibrani atau Yahudi zaman itu. Tetapi bolehlah bahwa siapa Yusuf, siapa Maria, mereka dengan tolak menegas dia adalah Mesias karena berbeda dengan pemahaman mereka saat itu. Apalagi perkembangan sekolah kerabian di mana para ahli Taurat itu bisa menafsir Taurat, menafsir janji-janji nubuatan mesianik itu bisa sesuai dengan sebesar imajinasi mereka mau membayangkan. Jadi kalau sampai ada satu orang yang mereka kenal di sekitar mereka, orang biasa, buat mereka itu nggak level, nggak mungkin jadi Mesias. Itu salah satunya yang berkembang pesat saat itu, yang pemahaman saat itu. Jadi selain ada ahli Farisi, orang Saduki, ada juga banyak kaum-kaum golongan lainnya di zaman itu yang mereka sendiri masing-masing punya pemahaman yang berbeda tentang Mesias. Begitu, Pak Ian. Sama kayak sekarang saya baca-baca mereka malah ke arah itu ya, Bilangan 19 ayat 2, mesti nunggu sapi merah. Nah, tapi kalau kita baca itu kan syarat persembahan Tuhan di Perjanjian Lama. Gimana mereka mengkaitkan itu menjadi syaratnya datangnya Mesias? Apakah sapi merah segitu sulitnya dicari gitu? Misalnya, kenapa nggak pergi ke India? India kan tempat yang mereka dilarang motong sapi, itu sapi di jalan di mana-mana. Mungkin dapat sapi merahnya di. Ya, memang Pak Ian, karena berbagai banyak golongan juga ya di Yahudi sendiri saat ini ya. Salah satu yang mainstream ya, mengatakan demikian, harus ada lembu merah, itu harus ada sehingga ini Mesias akan datang. Jadi saya sebenarnya melihat hal itu sebagai salah satu tafsir yang bebas bagi mereka, tetapi buat kita sulit memahami, buat mereka sama sulit memahami kita. Kok enak saja begitu percaya kepada Yeshua, Yeshua bin Yosef misal begitu ya, Yeshua bin Yusuf, enak aja gitu loh. Sedangkan kita melihat mereka kok nggak bisa lihat dengan jelas gitu ya. Kalau saya sih clear pada satu kata, kalau Roh Kudus belum bukakan selaput di mata mereka ya, mereka nggak bisa dibuka. Apapun kita kasih bukti. Bahkan jika Tuhan Yesus Kristus sendiri datang nanti ya, jangan-jangan turun dari surga langsung kelihatan, belum tentu mereka percaya gitu. Wah, nggak mungkin lah dia. Jangan-jangan begitu, saking ngototnya gitu kan. Jangan-jangan. Dan juga Tuhan bilang, jika engkau tidak percaya pada siapa yang mengirimku, maka percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan ya. Ya, dan itu pun mereka banyak nggak percaya. Karena konsep yang sudah turun-temurun, dan di mana faktor utama adalah memang belum disingkapkan Roh Kudus. Kita mau bilang apa? Ada banyak faktor memang Pak, cuman memang utama itulah. Boleh Pak. Kisah Yusuf juga menubuatkan hal demikian, bahwa Yusuf juga ditolak saudara-saudaranya. Dia harus berpakaian seperti seorang Mesir, di mana dia akan tampil sebagai seorang yang berbeda dari tengah
kaumnya. Demikian Yeshua HaMashiach berbeda dari kaumnya. Dia ditolak oleh kaumnya sendiri. Dan dia akhirnya diterima oleh bangsa Mesir. Sama seperti Yesus Kristus harus diterima oleh berbagai banyak bangsa dahulu. Jangan-jangan begini ya. Saya melihat satu hal. Ya. Orang Yahudi ini kan, Israel ini sangat eksklusif ya. Apa-apa mau buat diri sendiri. Bagi mereka yang paling superior awalnya ya. Mereka yang paling oke, bahkan ibadah mereka sebagai hak prerogatif, sebagai umat pilihan dari Elohim, sehingga mereka itu merasa paling istimewa sendiri, nggak mau bagi-bagi. Bahkan kita tahu prakteknya saat itu, ketika Paulus pun ada menginjil atau Petrus menginjil, saat itu orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias pun masih tidak boleh masuk kepada orang non-Yahudi ke rumahnya. Waktu Petrus masuk ke rumah Cornelius, lihat, waktu dia balik melaporkan, dia kan disidang dulu. Kenapa kamu masuk ke rumah orang kafir? Selevel Petrus masih dipertanyakan. Dikatakan kamu telah menajiskan dirimu. Demikian kan diskusinya dia dengan para rasul mula-mula, murid Kristus. Nah, sampai akhirnya dinyatakan bahwa sebenarnya Injil itu untuk semua orang, Kristus ini untuk semua orang, keselamatan untuk semua bangsa-bangsa. Jangan-jangan kalau Kristus diterima dulu oleh orang Yahudi dengan mudah, kita nggak terima Injil. Karena buat mereka aja, mereka tutup rapat-rapat. Jangan-jangan begitu ya. Sampai akhirnya Roh Kudus atau Roh Allah menggunakan dulu penolakan Kristus di tengah bangsanya untuk membuat Injil tersebar ke seluruh bangsa-bangsa. Nanti kembali kepada mereka lagi. Itu sih, saya melihatnya demikian. Iya ya, mungkin ini ya saya jadi mengerti Pak. Makanya Tuhan Yesus komplain ya bahwa engkau itu milik ayahmu si iblis dan engkau mengajarkan perintah-perintah buatan manusia. Jadi kayak kemarin yang minggu lalu saya bahas dengan Bapak, Pak ini kok Talmud isinya gini. Kan itu tafsiran-tafsiran mereka yang mungkin tambah lama tambah jauh dari firman Tuhan yang sebenarnya dijalankan. Tuhan datang sendiri dalam bentuk manusia, Tuhan Yesus, untuk membenarkan. Betul kan? Dan makanya dia kembalikan Injil itu semua orang. Dia kasih ke Simon sebuah mimpi bahwa kita boleh mengabarkan Injil ke Goyim, Gentiles ya. Dan Gentiles itu kan sebenarnya kalau dalam arti kata aslinya cukup merendahkan ya. Merendahkan. Wow. Oke Pak. Nah mungkin sebelum kita masuk Q&A, tadi saya diingatkan ketika Bapak ngajar tuh, bahwa kan yang Bereshit itu kan menggambarkan Tuhan Yesus dan Injil Firman Tuhan ya. Tapi saya nggak tahu apa ini cocok logi atau bukan. Yohanes 1 ayat 1 kan juga bilang pada mulanya adalah Firman. Nah jangan-jangan Tuhan tuh udah ngasih clue tuh di sana. Tuh kamu lihat ayat pertama itu tuh udah ada Firman, dan ternyata kalau kita bongkar dalam bahasa Ibrani aslinya piktograf, oh Firmannya udah di sana tuh. Saya senang sekali kalau Pak Ian punya pandangan demikian, karena saya dapat teman gitu kan. Dan kita bisa berteman dengan mereka yang setuju. Tapi suara kita sebenarnya minor di antara para teolog yang jelas melihat teks itu belum bisa sampai menerima piktograf ini. Ya, tulisan bergambar ini sebagai tulisan yang memiliki otoritas penuh. Padahal ini tulisan pertama ya. Sebenarnya metode yang paling tepat untuk menerjemahkan, menafsir adalah gramatikal historis. Kalau mereka yang hanya berpegang pada gramatikal saja tentu dengan mudah menolak piktograf, Pak Ian. Tetapi ingat, gramatikal tanpa historis akhirnya kita itu seperti mengebiri ataupun mencemari Alkitab ataupun firman yang saya sebut itu menjadikan punya banyak gelembung teologi, bubble teologi. Seperti kita menafsir kata, misalnya kita dengan senang saja menafsir misalnya kata 7 hari 7 malam. Lihat, enggak mungkin 7 hari kali 24 jam Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Makanya Alkitab itu bohong. Hanya kebohongan belaka. Itu hanya untuk anak-anak kecil, membodohi anak kecil. Nah itu kan pola pikir yang salah. Kamu enggak mengerti historical. Enggak mungkin dong menggunakan pengertian ilmu pengetahuan masa kini yang sudah ada teropong, bahkan sudah melihat miliaran galaksi di luar sana, ada apa di dalamnya, nebula seperti apa, menyamakan proses pembuat jadinya planet yang bisa miliaran tahun jadi planet dari debu nebula, disamakan dengan pikiran bangsa Israel yang zaman dulu, yang tidak punya pendidikan seperti kita, nggak ada teropong bintang, ngelihat bintang-bintang malam aja, mereka sampai takjub. Ya, mereka sangat terbatas, masa disamakan. Nah ini yang saya sebut
bubble theology. Yang bahayanya adalah kita akhirnya menerjemahkan bebas apa ya, semena-mena ataupun menempatkan Alkitab tidak pada kedaulatan yang seharusnya. Yaitu Pak Ian, saya mengatakan demikian. Jadi piktograf sebenarnya ini dia kesempatan bagi kita yang baik yang di sekolah teologi maupun non sekolah teologi ya untuk belajar. Karena baru 50 tahun nih kebuka literasinya, ilmu pengetahuannya. Kalau ke Israel tolong cari itu, cari tempat-tempat adanya piktograf ditaruh. Ini nanti ada museum-museum tertentu yang saya akan kasih tahu deh di mana. Yang walaupun masih sedikit sekali piktograf ini ada. Dan baik, perkembangan ilmu ini masih luas. Jadi maksudnya kita melihat begini. Bukan berarti Alkitab akan salah secara terjemahan ataupun kita melihat Alkitab salah. Bukan. Dengan ilmu piktograf, dengan pengetahuan yang masih berkembang ini, kita melihat Alkitab kebenarannya makin dalam. Bukan salah sana sini, tapi makin dalam. Begitu Pak. Iya, betul Pak. Itu juga yang menjadi alasan kenapa saya betul-betul yakin atas keyakinan ini. Jadi salah satu bahasa yang ada piktograf itu adalah bahasa Mandarin Pak ya. Dan betul. Dulu saya sempat mendalami di mana bahasa Mandarin dengan aksara kuno itu ternyata dalamnya isinya kitab Kejadian yang ada Nabi, buatan Nun, buatan tentang Taman Eden. Saya bilang apa kebetulan ya kok taman itu digambarkan sebagai dua manusia di dalam satu kurungan taman kan. Ya, betul. Terus adalah banyak dan di sana saya lihat wah kebetulan ini rasanya terlalu kebetulan. Dan kalau kita lihat sejarahnya Babel itu kan yang menjadi perceraian bahasa-bahasa. Tapi kalau mereka punya satu sumber kehidupan yang sama dan ya tadi gramatikal historical, jadi secara historinya mereka sama sehingga terbentuk grammarnya yang menjadi hal-hal yang mungkin kita sebagai manusia take for granted hari ini ya. Betul. Jadi kita nggak bisa lihat benang merahnya itu. Betul. Baik Pak, kita sekarang masuk ke Q&A ya. Pertanyaan pertama. Ini pertanyaan bagus Pak. Jika buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tidak diperbolehkan untuk dimakan, kenapa kok Tuhan masukkan pohon itu? Dan juga mungkin pertanyaan kenapa ada ular? Karena di Wahyu kita lihat kejatuhan anak Allah yang Lucifer itu jatuh Pak. Kan ada beberapa yang bilang timelinenya itu kejatuhan itu sebenarnya sebelum Eden. Ada yang bilang itu masa depan Pak. Nah itu gimana Pak mungkin sekalian? Oke, yang pertama ya mengapa Tuhan Allah menaruh pohon itu ya? Kenapa ditaruh sih? Lebih baik nggak usah ditaruh lah ya, gitu ya. Saya menjawab dengan bahasa ini aja ya, sederhana aja ya. Sama sih kenapa mesti ada ujian di sekolah gitu. Kenapa kita mesti kasih tahu anak kita ada aturan di rumah nih jangan dilanggar begini begitu ya. Supaya mengatur semua tertata rapi, tatanan itu bisa diikuti yang pertama. Yang kedua, membuktikan memang yang mengikut ini dengan hati karena manusia diberikan kehendak bebas untuk memilih mencintai mengasihi Tuhan atau memilih jalannya sendiri tidak mengasihi Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya tentunya ini hak prerogatif Tuhan sendiri dong. Jadi sebenarnya 3 hal itu sudah mencakup semuanya. Ya, sama seperti kita mempertanyakan gitu loh, kenapa sih di jalanan mesti ada aturan lampu lalu lintas? Kalau nggak berantakan, banyak kematian, banyak kekacauan gitu ya Pak. Yang pertama. Nah, sekarang tentang si ular. Demikian. Memandang kitab Wahyu dari sudut pandang timeline saja bahwa kitab Wahyu itu baru akan terjadi setelah Kristus naik ke surga itu sebenarnya sebuah hal yang agak keliru. Kitab Wahyu ini bukan hanya bicara tentang yang akan datang setelah Kristus naik ke surga setelah menebus dosa manusia 2000-an tahun yang lalu lah ya. Tapi kitab Wahyu juga bicara tentang masa lalu. Masa sekarang dan masa akan datang. Ada unsur nubuatan yang sudah terjadi, ada unsur nubuatan yang sedang terjadi, dan ada unsur nubuatan yang akan terjadi. Khususnya ular itu, yaitu ini memang bicara tentang Wahyu ini mau dari sudut pandang mana? Kalau saya sih mempelajari bahasa asli dan Yunani sendiri, lalu tentang dari sudut pandang bagaimanapun Yohanes yang menulis Wahyu adalah orang Yahudi, menulis dengan cara pandang Yahudi. Kalau teman-teman, saudara-saudara semua belajar bahasa Ibrani mengerti tuh tentang konsep mengapa pertama kali di Kejadian 1 ayat 10 Yohanes mendengar suara dari belakang Tuhan Allah bicara pertama kali kepada dia ketika mau memberikan wahyunya. Kenapa dari belakang, kenapa nggak dari depan? Karena konsep waktu, lini waktu orang Yahudi atau bahasa Ibrani itu yang akan datang itu di belakang.
Jadi waktu itu kan pakai kata kov itu cakrawala. Cakrawala itu dari yang matahari terbit sampai matahari terbenam, itu yang dilihat orang Yahudi zaman dulu. Saat itu mereka melihat matahari terbit dari timur, itu yang sudah kelihatan bagi mereka. Dan kalau malam atau di belakang itu mereka nggak lihat, itu yang akan datang bagi mereka. Makanya secara lini waktu ya, Tuhan Allah itu bangsa Ibrani, orang Israel itu memandang waktu yang sudah terjadi pertama itu di depan. Kebalikan dengan kita kan selalu berkata, lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, gitu kan? Sedangkan Ibrani kebalikan loh. Yang lalu itu bagi mereka yang sudah kelihatan, yang akan datang itu di belakang. Nah ini konsep Ibrani ancient, kuno, Ibrani kuno. Mengapa Yohanes dinyatakan Tuhan Allah, aku mendengar suara dari belakang, Tuhan Allah berbicara. Nah, karena buat mereka belakang itu bicara masa depan yang akan terjadi. Sesuatu hal yang mereka nggak bisa pahami. Ini satu konsep yang berkaitan. Ini bicara sedikit tentang mengapa Tuhan Allah menunjukkan punggungnya kepada Musa, bukan wajahnya muka dengan muka. Satu, Musa bisa mati langsung. Kedua, konsep punggung bicara tentang bahwa Tuhan Allah menunjukkan masa depan kepada Musa. Hal-hal yang akan terjadi. Mengapa waktu Tuhan Yesus dihibur, Elia dan Musa yang menghibur? Itu semua ada hubungannya. Gitu, Pak ya, memang teorinya kalau kita sedang menuju kekekalan dan hidup ini menuju kematian, hidup kita lagi mundur, Pak. Betul. Iya kan? Mungkin ya, kalau secara fisika mungkin. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Boleh atau tidak dibaptis 2 kali? Pertama sudah dibaptis di Selam di 2009 ini, cukup banyak yang nge-like nih pertanyaannya. Karena mau lagi rededikasi dan untuk lahir baru, mohon saran. Jadi maaf, boleh diulang Pak sekali lagi? Boleh nggak baptis 2 kali Pak? Baik. Saya hanya sebagai ininya saja, prinsipilnya ya. Pasal boleh nggak boleh kan diserahkan kepada pastoral tim pengembalaan atau Bapak Gembala atau Ibu Gembala langsung ya Pak Ian. Tapi satu prinsip. Dibaptis itu berarti menyatakan diri, proklamasi iman. Bahwa saya sudah sebagai manusia berdosa sudah mati terhadap diri sendiri dan sekarang saya hidup untuk Kristus. Dengan saya mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya sebagai pribadi dan sekarang saya manusia baru yang mau hidup bersama Kristus. Itu prinsipnya kan. Nah, jadi menurut saya saat kita dibaptis pastikan kita sudah memahami demikian. Gitu ya. Kalau kita belum paham lalu dulu kita dibaptis belum paham begitu, ya ini pribadi saya ya kita jika dibaptis ulang nggak ada masalah, ya. Iya. Kalau dulu belum paham, kalau dulu sudah paham lalu mau mengulang, ya ini saya serahkan kepada penumpang semua yang berbahagia, gitu loh. Dan tergantung pengembalaan ini aturan pastoral tentunya bimbingan di gereja masing-masing. Begitu Pak Ian. Betul, jawaban Pak. Saya itu separuh mengambang pasti. Oke, siap Pak. Tapi kalau saya pribadi dulu saya juga dibaptis reform kan percik. Karena cinta istri Pak. Tapi udah saya cinta Yesus, saya minta konfirmasi Tuhan kasih izin untuk dibaptis Selam. Apa? Ada masalah itu Pak. Saya sih pribadi aja yang ke Israel misalnya sudah baptis secara gereja. Misalnya nanti sekarang diizin nih dibaptis sudah, lalu nanti suatu saat 2-3 tahun lagi ke Israel, 5 tahun lagi terus mau dibaptis lagi Sungai Yordan. Ya buat saya menyatakan iman mau setiap hari juga nggak masalah, tetapi ingat baik-baik bahwa bukan seremonialnya yang menjadi penting berharga, tapi bagaimana setiap hari kita itu menjadi manusia baru itu memahami hidup bagaimana di depan Tuhan jauh lebih penting. Bahkan di Qumran itu mereka ada yang baptis setiap hari Pak. Ya, itu saya ingat ada satu pool mereka baptis setiap hari ya. Iya. Luar biasa ya. Lalu ini Pak pertanyaan berikutnya, kenapa rencana penyelamatan Tuhan itu harus memakan waktu yang sangat lama sampai berabad-abad dan beribu-ribu tahun lamanya? Ini bagi penanya kalau saja duluan ya, siapa tahu duluan gitu ya, dipercepat, jangan-jangan kita nggak kebagian gitu loh. Ini bahas jawaban agak cuman ini aja, bukan kidding atau bercanda, tetapi satu hal bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik kita tahu. Dia punya desain, grand design, blueprintnya itu kapan, pelaksanaannya, waktunya itu sudah ditentukan dengan presisi yang sempurna. Sampai kita ada hari ini memahami hal ini pun, ini kairos yang sudah didesain.
ya, desain yang grandmasternya ini ya Bapa di surga Tuhan Allah, Elohim pencipta langit dan bumi. Ya saya sih melihat tidak mungkin ada yang salah dengan timingnya gini. Ya, tapi apa ketika kita rasa akhirnya kok berdarah-darah ya? Kok akhirnya banyak babak belur? Ya memang keinginan kita dengan keinginannya berbeda. Rancangannya jauh daripada rancangan kita. Itu Pak, ya. Iya, dulu saya pernah nonton satu YouTube, ada 3 teolog terkenal ya. Mereka masing-masing mungkin ditanya pertanyaan ini dan ada jawaban yang sangat bagus. Dan ini orang memang PhD di bidang kosmologi Pak, yang jadi bintang-bintang dan lain-lain. Jadi menurut dia Tuhan itu memang punya target jumlah orang. Itu mungkin versi dia ya, tapi bilang semua kedaulatan Tuhan, gak ada yang tahu. Dan jadi dia juga harus memampukan dunia itu sampai ke level sekarang teknologi handphone firman Tuhan tuh bisa dikabarkan lewat Zoom dan lewat YouTube. Nah inilah yang memampukan teknologi dan baik hamba-hamba Tuhan dan kita yang dipercaya untuk bisa menerima firman untuk melakukan percepatan dan penuaian itu. Nah dan masa-masa ini memang harus disesuaikan dengan perkembangan firman Tuhan. Ya memang pertanyaannya lagi, loh kenapa nggak Tuhan muncul aja di kepala setiap orang kayak gitu kan, banyak loh orang-orang yang dapat penglihatan itu. Cuman ya saya bukan salah satu yang kebagian seperti itu, dan saya juga nanya kok orang ini bisa dapat, saya enggak gitu. Bahkan di Bible study kita pernah ada yang dari seberang bisa datang, katanya dia menanyakan kepada dirinya ketika beribadah tuh, siapa sih Tuhan sebenarnya, dan dia lihat satu kaki yang ada lubang dan dia bilang saya Yesus. Dan orangnya datang Pak ke Bible study kita dan nanya, pengen belajar dan pengen ikut. Kan itu wow banget. Iya. Luar biasa, betul Pak ya. Setuju. Nah ini sebelum kita lanjut pertanyaan, ada yang minta nomor ponsel Pak, boleh diituin biar saya ketik. Oh iya, oke. Jadi nomor ponsel saya 0812 2085 ya. 0812 2085 0275. Oke, saya ulangin 0812 2085 0275. Ya. Terima kasih Pak. Ya, jadi bagi yang berminat untuk ikut kelas Ibrani yang khusus 6 kelas, ini ponselnya sudah saya cantumkan ya. Lalu kita ke pertanyaan berikutnya Pak. Nah ini bagus nih, bahasa Ibrani mirip dengan bahasa Arab, dan apakah kolerasinya dua bahasa tersebut? Mana yang lahir duluan, bahasa Arab atau Ibrani? Mohon penjelasannya Pak. Yang lahir duluan jelas bahasa Ibrani Pak, karena Semitik ini kan satu rumpun ya. Ibrani, Arab dan sekitarnya itu satu rumpun yang dekat-dekat itu mirip-mirip. Mengapa ya? Karena memang dari Shem, keturunan Shem, anaknya Nuh. Nah, mengapa saya percaya Ibrani duluan? Mengapa? Karena waktu pertemuan pertama saya berikan ada bukti arkeolog penemuan di City of Kish, ya, Mesopotamia yang sekarang Irak itu, adanya gambar-gambar piktograf yang mirip dengan Bet, Gimel gitu ya, Dalet, ada Alef juga ada. Di situ dikatakan arkeolog setuju bahwa ini adalah tablet ya, atau cuneiform bentuk dari tanah liat yang mungkin kecil saja segini ya, dan itu gambar-gambarnya itu sudah berumur lebih dari, kalau hitungan sekarang lebih dari 5.500 tahun, atau dikatakan pre-flood tablet ya di City of Kish. Jadi penggalian dan pengumuran ya dengan teknologi diteliti, wah ini 3.500 tahun sebelum Masehi nih umurnya nih. Sudah dari sana, sudah 5.000 mau 6.000 tahunan. Dan ini berarti sudah ada sejak sebelum air bah Nuh. Nah, jadi kalau kita tahu di Menara Babel adalah peristiwa setelah air bah Nuh. Betul ya? Nah, jadi kejadian sebelum Menara Babel ada tulisan-tulisan di City of Kish itu kok mirip dengan Bet, Gimel semua, berarti tulisan Ibrani, ya gambar Ibrani kok ada di tulisan di sebelum air bah Nuh. Jadi saya melihat ya. Dan bukan hanya itu yang pertama saya mulai agak percaya. Keduanya, saya meneliti juga, membaca dan eksplorasi dengan satu peneliti yang mengeluarkan buku namanya Edenic Language ya.
pusat riset bahasa. Dia meneliti ratusan bahasa di dunia termasuk Indonesia. Jadi termasuk bunyi bahasa, pelafalan, semua alat bunyi yang digunakan, ucapan-ucapan itu dari ratusan bahasa. Ternyata semua punya kemiripan dengan Ibrani, berbagai kata ya. Beberapa kata termasuk Indonesia. Jadi dia teliti dan akhirnya dia menyimpulkan bahwa bahasa di Eden itu Ibrani. Dia berani berkata demikian. Nah, itu ada di websitenya edenicslanguage.org kalau nggak salah ya. Yaitu Profesor Dr. Isaac Moseson. Termasuk Indonesia. Misalnya kata cara. Kalau kita kan jalan ya. Cara untuk misalnya matematika. Bagaimana kita menyelesaikan 1 tambah 10 sama dengan 11. Carilah caranya. Ya, kita cari cara supaya betul, bagaimana bisa betul caranya. Cara itu sama dengan pengucapan rek. Jadi bukan huruf vokalnya, tetapi ini ya, rek gitu ya. R bunyi cara, derek itu sama, mulut kita bukanya sama. Cara itu dengan derek itu jalan. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Ani derek. Derek, cara. Kita bilang sekarang hari Sabtu, Syabat. Senin, kalau besok Minggu hari pertama Rosh, ya, Yom Rison, hari pertama Rison. Hari kedua Sheni, kita Senin, Arab Isnin. Selasa Shelishi, kita Selasa. Wow. Rabu Revi'i, kita Rabu. Kamis Khamisi. Wah, kita Kamis. Jumat aja yang beda. Jumat Shishi. Ya. Allah sama dengan Arab sebenarnya tulisannya. Tetapi berasal dari Aram Elah. Ibraninya Eloah. Iya. Sama semua. Gitu Pak Ian. Jadi saya percaya betul bahwa semakin kesini saya percaya Ibrani ini bahasa yang sudah the mother of language, jangan-jangan seluruh dunia. Tapi kepercayaan saya lah kalau levelnya 75% ke atas lah. Karena sudah hampir 1 tahun saya meriset Edenics language itu Pak. Dulu saya pernah punya tim tapi akhirnya bubar. Tapi siapa tahu dari antara IC ini teman-teman mau meriset silakan. Jadi di ayat tersebut yang mengatakan bahwa mereka ingin mengalahkan Allah, membangun bangunan sangat tinggi dan berbicara satu bahasa, itu bahasanya Edenic language ini ya? Edenic language. Karena bahasa saat itu yang kejadiannya adalah di zaman anaknya cicitnya Nuh yang bernama Pelek kan, bumi itu terbelah. Arti katanya bukan Pelek bumi terbelah, benua terbelah gitu loh Pak. Pelek itu terbagi-bagi karena dipecahkan bahasa itu loh. Mereka akhirnya pergi masing-masing. Jadi bukan seperti bumi terbelah. Memang terjemahannya ini yang perlu menurut saya kita melihat berbagai versi ya. Jangan cuma satu versi saja. Ya. Dan di versi Mandarin kuno itu terjemahannya lidah yang terpecah berai menyebabkan orang lari sana sini. Nanti saya kasih Pak dokumennya. Wow. Jadi melihat Alkitab dalam bahasa Mandarin keren. Iya, itu ada loh. Jadi saya waktu itu berarti semua sumbernya ada di Alkitab. Betul, Oke Pak, ini pertanyaan berikutnya ya. Oh, mungkin saya ini Pak, mungkin ya ini saya pengen sampaikan ke teman-teman. Saya ingatin aja yang Ibrani dan Arab ini. Jadi kalau dari ada satu pembicara Pak yang terkenal dari agama adik kita itu, kakak adik kita, dia selalu bicara bahwa mereka akan mengirimkan sebuah roh. Yang teman ketika Tuhan Yesus bilang akan pergi, dan mereka menganggap roh itu adalah nabi yang sekarang membuat revelasi baru. Itu kan argumennya kan. Dulu itu sempat dijadikan sebuah tantangan ya untuk kita orang Kristen, dan mungkin karena ini konteksnya Bible study, saya mikir waktu itu jawaban yang ini gimana, karena dia bilang rohnya itu mengandung lafal kata-kata nabi mereka. Tapi saya waktu itu baru ingat Tuhan Yesus kan bicara bahasa Aramik ke murid-muridnya. Jadi nggak mungkin nanti dikirim rohnya atau seseorang yang beda bahasa Pak. Kan nggak nyambung, bahasanya juga nggak ngerti, dan dari negara yang berbeda. Jadi terlalu jauh. Betul Pak. Jadi roh itu kan ruah ya. Iya. Yang Tuhan Yesus katakan, jadi secara gramatikal udah nggak mungkin. Yang Bapak bilang Pak Ian secara gramatikal sederhana saya tidak mungkin. Lebih jauh lagi, saya di sini ada peserta kelas saya juga di sini ada yang sudah intermediate 2 levelnya level 3 sebenarnya gitu ya, berbicara tentang kata kerja.
Dan kata sifat atau kata benda itu di level 1, intermediate 1 atau level 2, maaf, intermediate 1 itu level 2. Kita bahas yang rame gitu ya, bahwa ada kata sifat atau kata benda, nama sang pemimpin agama ini yang dikatakan nubuatan Alkitabnya ada dari perjanjian lama. Saya bilang orang ini nggak mengerti gramatikal, bahwa kata yang dipakai juga plural sebenarnya, dan itu kata sifat. Jadi seperti nama kita juga sebenarnya kan masing-masing ini punya arti ya. Jadi kalau kita misalnya saya Leo gitu kan, hubungannya dengan singa, lion gitu ya, sebenarnya gitu ya. Pak Ian, apa nih hubungannya nih? Namanya artinya yang waktu orang tua berikan. Nah itu kan dari bisa akarnya sama. Jadi begini. Seperti kata Tuhan Yesua HaMasiah ya. Yesua HaMasiah sendiri, Yesua pada awalnya itu sama dengan Yehosua Ibraninya. Yehosua atau Yosua sama artinya. Yehosua itu Yosua, Indonesianya Yosua. Yehosua itu, nah ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, ada pengaruh Aramaik. Nah di situ, ya kan? Pengaruh bangsa Aram itu menyederhanakan segala sesuatu termasuk bentuk huruf, semakin dilangsingkan, disimpelkan. Jadi kata Yehosua berubah jadi Yosua. Yehohanan jadi Yohanes. Ya, misalnya Yehuda menjadi apa? Yudas. Maaf, Yehuda jadi Yuda. Yuda itu Yudas Iskariot itu Yehuda sebenarnya kalau Ibraninya sama. Jadi kalau bilang jangan kasih nama anak kita itu Yudas, itu pengkhianat Yesus. Kasih nama anak kita Yehuda. Kalau orang Ibrani bilang sama aja. Iya Pak. Jadi ada banyak nama begitu, apakah disama-samakan karena mirip ya, pengucapan lafalnya sama. Ya saya nggak bisa sebutkan di sini, mohon maaf ya takut. Nah jadi begini, maksudnya akhirnya jangan disama cocok logi gitu loh. Ini kan kalau bahasa kita teologi cocok logi. Ingat mereka itu masuk ke pembahasan belajar Ibrani juga loh. Jadi saya itu 2 minggu lalu mengajar di Jakarta, di Sentul tepatnya, di satu komunitas tertutup bahasa Ibrani langsung kelas dasar. Nah, ada salah satu pemimpin gereja di situ, ibu-ibu lagi belajar Ibrani pribadi dengan orang Indonesia yang lulusan dari Mesir, non-Kristen, ngajar Ibrani tapi modern dan certified. Kalau nggak belajar sama dia, nanti bisa masuk ke salah satu university di Yerusalem atau di Israel, punya akreditasi, jadi ada poin kredit dapat. Nah, pembelajar Ibrani bersama satu kelompok dia itu banyak non-Kristen, kebanyakan non-Kristen, dan yang sudah punya jabatan di agamanya masing-masing, cukup levelnya level pendeta lah, bahkan ahli Taurat. Kenapa mereka tertarik Pak dengan bahasa Ibrani ini? Jelas satu, mereka mau belajar kristologi dan kekristenan, mau cari lemahnya di mana. Tapi kita berdoa supaya Ibrani mereka justru bertemu Kristus. Tetapi juga kita hati-hati. Kalau gereja lambat-lambat belajar Ibrani, mohon maaf nih ya, kekristenan lambat-lambat, kita diserang kanan kiri kayak kemarin tuh banyak yang gagap. Aduh, benarkah? Jangan-jangan memang itu nubuatannya itu untuk agama itu, untuk kitabnya itu, bukan buat kita. Jadi kita salah selama ini memahami Roh Kudus sebagai dia yang diutus oleh Kristus. Nah, itu karena nggak mengerti bahasa asli. Makanya cepat-cepat Pak, saya bilang generasi muda yuk belajar Ibrani gitu ya. Yuk ya, supaya kita jangan walaupun nggak bisa ngomong, minimum mengerti untuk memperkuat fondasi iman kita Pak. Itu penting banget. Betul Pak ya. Ya Pak, ini pertanyaan berikutnya, apakah Tuhan Yesus punya adik Pak? Kalau punya adik, mungkin pertanyaan saya tambahan, kan ada yang bilang ada adik, di beberapa ayat bilang ada adik. Kenapa Ibu Bunda Maria disalib tuh Tuhan Yesus titipin ke Yohanes? Kalau dia memang punya adik. Ya. Jadi kita melihat harus pertama, memang Alkitab menuliskan Tuhan Yesus punya adik-adik ya. Jadi sebelum Maria dan Yusuf berhubungan seks, Maria sudah mengandung Kristus dulu. Jadi perawan suci benar-benar dari Roh Kudus. Selanjutnya, setelah itu kan akhirnya setelah masa mereka sudah selesai, ya, Tuhan Yesus sendiri sudah ada di Nazaret. Akhirnya Maria dan Yusuf kan melahirkan ya anak-anak yang lain. Tapi mengapa Ibrani itu ada konsep bahwa seorang ibu itu dititipkan kepada yang lain? Ini adalah budaya masa itu.
ya. Aku titipkan ibuku, itu juga punya maksud yang tersembunyi lainnya yang tidak dipahami oleh orang Romawi saat itu atau tentara-tentara. Mereka juga itu bicara keamanan, juga bicara demikian, ya. Kita kan biasa juga kan. Saya pergi ke sana, saya titip ya rumah, itu rumah. Anak, tolong dilihat ya, budemu, papamu, pamanmu, ommu, tantemu, tolong dilihat-lihat. Itu kan juga biasa budaya Timur itu. Secara sederhana demikian. Tapi juga ada bicara keamanan, faktor keamanan, gitu loh. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa nggak mudah bagi Maria nanti kalau hidup sendirian dan tidak ada yang jagain. Karena Yusuf dipercaya sudah meninggal saat itu. Oh, iya betul. Nggak pernah disebutin sama sekali ya? Ya. Iya. Tradisi mengungkapkan Yusuf meninggal waktu Tuhan Yesus umur masih anak-anak atau belasan tahun lah, gitu. Oke. Siap Pak. Ini pertanyaan berikutnya, Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Bagaimana Pak menurut sejarah dan kenapa kita sekarang pindah ibadah Kristen itu jadi hari Minggu dan sedangkan Sabat itu tadi Sabtu? Mohon dikoreksi kalau salah. Oke, jadi saya menyatakan begini dulu ya, konsep Sabat saya karena saya di major saya Ancient Hebrew, Ibrani kuno, cara pandang orang Ibrani pada masa Musa ya, tepatnya demikian. Ketika pertama kali disebutkan kata Sabat itu adalah peristirahatan, ya secara simpel demikian, walaupun lebih jauh Sabat ini sebenarnya kan artinya makan bersama di rumah untuk mengingat perjanjian. Jadi di rumah awalnya mempelajari firman Tuhan sambil makan lah gitu ya. Bukan hanya saat makan, maksudnya di rumah itu harus hari itu saat itu makan bersama. Konsep Sabat adalah konsep peristirahatan. Bagi orang Ibrani kuno bukan hanya Sabtu sebenarnya awalnya, malam pun berarti Sabat. Mengapa ya malam nggak ada pekerjaan lagi, mereka dalam pengembaraan. Dalam kegelapan malam mereka nggak mungkin bekerja. Mereka orang yang bertani, orang yang menggembalakan ternak, apalagi dalam pengembaraan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Pastilah malam jadi Sabat. Nomor satu demikian ya, Sabat yang sederhana lah, mereka berhenti beristirahat. Yang kedua, di rumah mereka belajar tentang firman Tuhan setiap hari. Nah, tapi di hari ke-7 mereka harus istirahat total, jangan mengerjakan apapun. Itu konsep Sabat yang pertama. Nah, ini diadopsi dalam kekristenan, intinya walaupun bukan di hari Sabtu, kita yang penting ada satu hari benar-benar mengkhususkan diri untuk Tuhan saja. Walaupun hari lain juga untuk Tuhan, tapi ini spesial gitu loh, di luar pekerjaan. Nah, konsepnya memang pada awalnya orang Kristen mula-mula, baik orang Yahudi yang Kristen, pengikut Kristus mula-mula, itu banyak berkembang di Yerusalem dan mereka beribadah di sinagog-sinagog bercampur dengan Yahudi yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai Mesias. Nah, akhirnya menimbulkan perseteruan gitu ya. Perseteruan dan akhirnya diusirlah. Dan bahkan ada aniaya kepada orang Kristen mula-mula yang ingat pada saat itu orang Kristen mula-mula itu jemaat mula-mula orang Yahudi loh, bukan orang non-Yahudi, jemaat mula-mula. Baru setelah itu ada Injil menyebar ke seluruh bangsa-bangsa, orang Yahudi pergi kemana-mana, ada aniaya, barulah kekristenan menyebar di mana-mana termasuk penginjilan Paulus. Nah, tetapi saat itu mereka pergi ke katakombe, kuburan-kuburan untuk beribadah. Nah saat itu mereka ibadahnya di hari Sabtu. Di hari Sabat, sesuai dengan perintah Tuhan Allah sendiri untuk menamai hari ke-7 hari Sabat beristirahat. Tetap baru di tahun 336 Konsili Laodikia, ya, Konsili Laodikia. Saya ini pengucapannya jangan sampai salah Laodikia ya. Jadi bapak-bapak gereja itu memutuskan bahwa pada hari Minggu lah pusat ibadat kekristenan dilakukan, mengingat itu hari Tuhan, mengingat hari kebangkitan Kristus pada hari Minggu saat itu. Nah demikian Pak yang saya mau jawab. Jadi maksudnya bagaimana sekarang pertentangannya di mana? Mengapa nggak di hari Sabtu lagi? Kenapa di hari Minggu? Nah menurut saya secara pribadi selagi kita mengkhususkan waktu tidak bekerja dan hari itu kita benar-benar beribadah kepada Tuhan secara langsung di gereja, di rumah, setelah pulang gereja, berwaktu. Ya. Nah bagaimana sekarang konsep ekonomi udah berubah, modern. Hari Minggu juga harus jualan, harus dagang, online, non-online gitu ya. Toko harus buka. Kantor kadang disuruh masuk, kalau nggak dipecat. Ya tentunya di sini peran Roh Kudus menolong kita. Ya.
mengatur. Makanya Bible study kita Sabtu, Pak. Ya. Sebenarnya itu. Sebenarnya. kebetulan. Kalau mau ideal, ya sebenarnya kan kita dalam situasi yang tidak ideal sebenarnya ya, di mana ekonomi juga udah berubah gitu sistemnya. Minggu pun harus bekerja gitu, kadang-kadang begitu. Ideal Sabtu sebenarnya puji Tuhan juga bisa kita ibadah, ngikutin yang dulu gitu ya, boleh juga. Kayak sekarang Bible study Sabtu. Saya senang kalau Sabtu kita bisa libur gitu kan. Tapi sekarang ekonomi udah berubah. Kantor karena Sabtu buka. Nah bagaimana? Hikmat peran Roh Kudus lah. Oke, siap Pak. Ini pertanyaan berikutnya. Apakah di Ibrani kuno atau di bahasa Ibrani ada ya rahasia bahasa Ibrani yang menandakan siapa sih sebenarnya istri Kain dan Set? Istri Kain dan Set ya? Nggak disebutkan. Dan menurut saya itu agak minor gitu ya. Kalau kita mau pahami juga, Pak. Maksudnya mau coba gali, lalu peran dan refleksinya, kegunaannya buat kita. Karena Ibrani itu sangat fungsi. Seperti Pak Ian bilang, katakan sebenarnya susunan kitab kita bukan timeline gitu sebenarnya. Alkitab Ibrani itu perjanjian diakhiri dengan tawarik. Kalau kita perjanjian kejadian, ya kita kejadian diakhiri dengan Maleaki. Betul ya? Iya. Kitab-kitab perjanjian lama kita. Sedangkan Ibrani perjanjiannya lamanya dari kejadian, Tanak ini kejadian, diakhiri dengan tawarik. Berbeda, karena berdasarkan fungsi pengaturan. Seperti kejadian 1, 2, 3 itu belum tentu timeline. Kejadian 1 selanjutnya kejadian 2 timeline. Karena ada sepertinya diulang-ulang, itu kan bolak-balik. Itu karena bicara tentang fungsi. Tentang penugasan. Itu Ibrani melihat begitu. Demikian, mengapa nggak ditulis itu sih? Karena ada kegunaannya atau fungsinya itu buat apa? Kalau nggak terlalu penting minor itu nggak ditulis. Ya, bahkan Paulus menuliskan kalau Alkitab ini mau ditulis itu nggak akan cukup. Ya, gedung berapapun untuk menampungnya, tindakan-tindakan Allah, kisah-kisah historical, nama Ibu Daud misalnya, kenapa nggak ditulis di Alkitab kita, tapi di Alkitabnya orang Katolik ditulis? Nah, mengapa? Karena kita memilih mana yang lebih penting gitu. Nanti yang jadi ada level important kan, ada yang urgent, ada yang mana bisa second liner gitu. Oke Pak. Ya. Ini pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan manusia raksasa menurut perjanjian lama? Itu kan ada yang ditulis Nephilim Pak. Nah pandangan Bapak tentang bahasa aslinya seperti apa? Dan juga mungkin saya pengen tanya tambahan, kan nggak lama ini ketemu The Book of Enoch. Saya sih sudah baca versi Inggrisnya. Apa ada bahasa Ibrani aslinya dan sebenarnya ini nyambung nggak? Apakah betul konspirasinya bahwa katanya kitab ini waktu konsili itu di remove karena isinya terlalu sensitif atau terlalu banyak nubuatan tentang akhir zaman yang akhirnya? Ya, dan mungkin kita address dulu pertanyaan tentang raksasa ini Pak, kan di perjanjian lama. Ya, Book of Enoch menurut saya maksudnya sebelum raksasa ya Pak, karena saya lebih tertarik raksasa untuk kita bahas. Book of Enoch hati-hati, karena ini juga baru muncul 400 tahun sebelum Masehi ya, di zaman di mana Tanak sudah selesai, kitab perjanjian lama sudah selesai, baru Book of Enoch muncul. Jadi sangat imajinasi sekali, dan satu bahwa kita tahu bahwa malaikat adalah roh-roh yang melayani. Pada awalnya baik roh jahat sebelum jatuh, iblis dan pengikutnya sepertiga dari malaikat di surga itu mengikuti iblis, itu adalah roh yang melayani dulunya, melayani Tuhan Allah. Roh itu dikatakan saya udah baca Book of Enoch, khususnya dikatakan bahwa mereka mengawinkan bahkan sama pohon aja bisa kawin jadi anak gitu ya. Nah ini hati-hati, jadi sangat imajinatif sekali. Tidak, menurut saya itu levelnya subjektif dan tidak bisa diverifikasi. Verifikasinya apa? Dari bahasa asli, dari gramatikal, dari historis, apa verifikasinya? Jadi subjektif sekali dan sulit diverifikasi. Oke, itu Book of Enoch. Karena di Book of Enoch juga dijelaskan tentang Nephilim dengan raksasa. Nah, sekarang dari raksasa. Raksasa itu dari gramatikalnya Nephilim itu memang adalah manusia yang bertubuh besar seperti Goliat. 3,2 meter dikatakan dalam ukuran kira-kiranya ya. Tinggi sekali. Tapi orang Gad. Tapi apakah dia punya kekuatan yang lebih dari manusia yang lainnya? Sama Daud aja dikalah gitu ibaratnya ya. Memang dia besar sekali. Dan lihat, Nephilim lebih berbicara kepada manusia bertubuh besar dan punya perilaku yang buruk. Karena badannya besar suka mengolok-olok yang kecil dong. Nah yang gitu. Apalagi mereka jahat, dipengaruhi oleh dosa.
Demikian. Lihat orang Gad ya, mengolok-olok kayak Goliat gitu ya. Nah, itu Nephilim itu bangsa yang demikian. Tapi ingat setelah air bah Nuh, mereka pun binasa gitu. Tapi ada lagi akhirnya dari keturunannya yang masuk ke Goliat gitu. Nah, begitu. Jadi saya melihat bahwa Nephilim ini bukan roh jahat yang nikah dengan iblis dan pengikutnya yang ada menikah dengan membuat kawin dengan manusia dan akhirnya jadi anak-anak iblis gitu ya. Kata anak-anak manusia dan anak-anak Allah itu tidak bisa diterjemahkan anak manusia ini adalah hasil kawin mengawinkan roh jahat dengan manusia, nggak bisa. Anak-anak Allah ini bicara tentang keturunan Set. Anak-anak Allah keturunan Set, sedangkan anak-anak manusia keturunan Kain. Lihat keturunan Kain. Karena manusia sifatnya daging. Memenuhi keinginannya semata-mata. Lihat anaknya Kain. Dia memiliki istri 2, membangun kota, mau dilihat sebagai orang yang hebat. Itu anaknya Kain. Dan sifatnya jahat karena dari Kain terus turun-temurun. Sedangkan Set itu anaknya lebih baik. Ingat, roh Allah belum mundur saat mereka belum kawin mengawinkan. Setelah anak-anak Allah dan anak-anak manusia kawin mengawinkan, roh Allah mundur. Oke, jadi anak Allah, anak itu adalah keturunan Kain dan keturunan Set. Anak Allah keturunan Set, anak manusia keturunan Kain. Jadi bukan malaikat ya? Ya, bukan malaikat. Dari gramatikal tidak mungkin itu malaikat, dan kita lihat historis dan semua. Oke, gramatikal nggak mungkin. Jadi kan saya tahu Pak di Amerika itu ada alt-right movement yang mereka percaya malaikat ini menghasilkan Nephilim, sebagian kayak reptilian kadal yang sekarang hidup di antara kita, mereka percaya flat earth. Iya betul, memang ada. Saya sekilas aja pernah baca. Supporter Trump. Ya, tapi kan verifikasinya gimana? Kita mau lihat dari mana nih? Sekarang kita mau lihat verifikasi dengan apa? Saya sih melihat begini, seharusnya verifikasi kita tuh harus murni Alkitab, bahasa Ibrani Alkitab atau Yunani pun sesuai dengan gramatikal dan historical. Yang dimana saya melihat makin mempelajari Ibrani Alkitab, harusnya kita makin melihat bahwa konsistensi kebenaran ini dari awal sampai akhir itu tetap sama. Bahwa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat itu sentralnya. Itu Pak ya. Luar biasa Pak. Ya, kalau tanpa fondasi kebenaran benang merah ini kita juga bingung hidup itu mana yang benar dan mana yang salah ya. Betul Pak. Betul. Nanti di pertemuan berikut makin lihat kita jelas benang merahnya. Semakin clear. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru sebenarnya semua itu tersusun dengan rapi. Kalau kita selama ini mungkin kurang memahami dan menganggap perjanjian lama kayaknya itu masa lalu yang nggak perlu kita ingin, karena kita selama ini memiliki latar literasi pembelajaran yang menurut saya masih perlu improve gitu lah, bukannya salah lah gitu ya. Kita perlu menuju ke aslinya, bahasa aslinya, yang murninya gitu. Gramatikal dan historical itu penting. Begitu Pak. Ada lagi Pak Ian? Luar biasa Pak. Ini terakhir Pak. Kenapa kemenyan itu dipakai dalam ukupan di dalam bait Allah, tetapi juga dipakai dalam ukupan untuk okultisme? Kita bahas next gimana biar lebih seru Pak ya, karena ada hubungannya dengan ada darah, remah darah gitu ya. Iya. Boleh ya. Jadi kalau sekarang kurang Pak. Clear jadinya, ada tanggung gitu. Betul. Ya. Makasih karena Pak okultisme juga pakai darah, itu yang saya lihat. Jadi sekalian gitu kan. Oke, jadi yang nanya ini pastikan 2 minggu lagi datang, karena ini topiknya akan menarik, nanti juga dibahas Pak ya tentang kemenyannya. Ya betul. Oke, sekian, terima kasih.